Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, bulan dengan penuh kemuliaan, bulan yang dilipat gandakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita akan mengangkat tema tentang masalah zakat yang merupakan hal yang penting, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah kita kepada sesama manusia. Pemirsa, zakat ini berasal dari kata bahasa Arab, tazkiyah, mensucikan. Di dalam arti terminologis, arti kata zakat ini adalah mengeluarkan harta yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu ada 8 golongan: fakir, miskin, yatim piatu, fisabilillah, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan kewajiban buat setiap muslim. Di dalam zakat ini dibagi menjadi 2, ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim dengan mengeluarkan 3,5 liter bahan makanan pokok, dibayarkan 1 tahun sekali menjelang sholat Id. Kemudian ada zakat mal, adalah zakat yang dikeluarkan wajib bagi yang punya harta dan cukup nisab dan cukup haulnya. Pemirsa, zakat ini merupakan perintah Allah dengan tujuan adalah mensucikan harta yang kita miliki dari barang yang haram, agar supaya kita bisa menikmati harta yang diberikan Allah itu menjadi yang halal untuk kita konsumsi, untuk kita nikmati selama kehidupan kita di dunia. Pemirsa, ada sebuah hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Di situ dikatakan kita mengeluarkan zakat atau harta yang kita miliki itu ibaratnya adalah mensucikan harta. Kemudian membersihkan harta yang kita miliki itu, mengeluarkan dengan zakat, yaitu dengan cara yang telah ditentukan, itu dapat menghilangkan segala penyakit. Dan kita pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di pintu surga yang telah disediakan khusus bagi orang yang ahli zakat. Pemirsa sekalian, kewajiban zakat ini jelas tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Inilah perintah di dalam Al-Qur'an. Tentunya adalah suatu kewajiban bagi setiap manusia, hamba-hamba yang mengharapkan keridhaan Allah dan dicintai oleh sesama manusia. Pemirsa, di dalam sebuah hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW banyak sekali contoh-contoh dan juga ungkapan-ungkapan, karena di samping zakat itu membersihkan harta kita, ada satu yang dinamakan menjauhi segala penyakit hati seperti kikir, pelit, bakhil. Makanya dalam kalimat sering kali diungkapkan bakhil itu adalah wahwa ba'idun minallah, jauh dari Allah. Kalau orang bakhil itu jauh dari Allah. Kemudian ba'idun minan nas, jauh dari manusia, tidak disenangi kalau orang yang kikir, yang pelit, yang bakhil.
wa qaribum minan nar. Dekat kepada neraka. Kenapa demikian? Karena mereka diberikan begitu banyak anugerah dari Allah, harta yang berlimpah. Tetapi ada satu yang tidak dikerjakan, adalah dia mengeluarkan harta dengan berzakat. Tapi dia tidak lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membalas dengan pahala. Bukan membalas dengan pahala, tapi membalas dengan siksa yang Allah berikan kepada orang-orang yang bakhil. Oleh karenanya, banyak sekali manfaat. Bukan saja mensucikan harta, kita juga dicintai oleh sesama manusia. Kenapa demikian? Karena kita membantu satu sama lain dengan penuh keikhlasan, penuh kesyukuran. Jika kita laksanakan zakat ini, apalagi di bulan suci Ramadan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya, maka kita akan mendapatkan begitu banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengeluarkan sedekah ataupun zakat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang takut sengsara dikarenakan harta berkurang, tetapi malah justru harta yang kita keluarkan dalam berzakat ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita pandai bersyukur, apa saja yang dikasih oleh Allah kita bersyukur, maka Allah akan lipat gandakan pahala-pahalanya, bahkan kenikmatannya ditambah dengan sebab kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, syukur itu banyak sekali yang bisa kita ungkapkan dengan berbagai cara, antara lain syukur bil qalbi, syukur dalam hati. Kita banyak zikir kepada Allah, istighfar. Kemudian zikir, syukur kita bil lisan dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Dan juga kita bersyukur juga melalui amaliyah, amal perbuatan. Bersedekah, membagi apa yang kita punya, memberikan kepada yatim piatu, fakir miskin. Itu adalah bentuk syukur kita dengan apa yang telah kita dapatkan, anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.